Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Musola Assalam dengan majelis taklim apa tadi, Al-Itqon ya. Masya Allah, terima kasih banyak undangannya. Dan pertama-tama mohon maaf kalau terlambat datang ya. Seharusnya jam 4 mulai ya. Ternyata Bali nggak kalah macet dari sama Jakarta Pak ya. Setali 3 uang. Jadi ternyata sudah sama kayak Jakarta, macet-macetan di Bali ya rupanya. Alhamdulillah. Baik, mungkin kalau ada yang belum kenal dengan nama saya Dondi Tan ya Pak. Tan itu marga saya Pak ya. Saya orang Cina. Kalau marga itu Se Pak. Jadi saya Dondi Setan Pak. Dondi marga Tan maksudnya. Bukan seton ya Pak ya. Nah alhamdulillah saya kembali ke fitrah ya, atau saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 ya. Ini tahun yang ke-11 berarti kalau dibandingkan bapak-bapak ini saya masih anak ingusan berarti ini. Alhamdulillah saya dulu berasal dari agama Kristen Protestan ya, lama di gereja Bethel Indonesia. Saya akhirnya kembali ke fitrah setelah kitab suci saya dulu diobok-obok. Diobok-obok sama siapa? Sama almarhum Syekh Ahmed Didat. Ada yang pernah tahu Pak? Nah, gurunya Dr. Zakir Naik Pak. Nah ya, jadi saya ingat ketika saya baru-baru nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Almarhum Syekh Ahmed Didat itu mengatakan apa? Bible saya tuh di dalamnya ada ayat-ayat apa? Fabrication, concoction, insertion, add-on gitu ya. Zaman sekarang tuh add-on gitu. Apa tuh? Tambahan katanya. Kitab suci punya ayat tambahan. Gimana bisa disebut kitab suci? Saya dulu waktu baru-baru nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, panas hatinya Pak. Jadi sambil nonton, sambil buka Bible. Sekarang saya bawa-bawa nih Bible-nya. Masih saya bawa-bawa nih Pak. Ya, masih saya bawa-bawa, dan dulu ketika nonton saya buka, saya catat. Ternyata lama-lama ditonton, apa yang disebutkan oleh almarhum Syekh Ahmed Didat itu betul semua gitu ternyata. Dan buktinya malah bisa saya dapat akhirnya tidak dari kalangan Kristen sendiri. Saya tidak mendapat bukti dari kalangan manapun selain daripada kalangan Kristen. Ketika saya sudah bisa dapat bukti dari kalangan Kristen, akhirnya saya memutuskan bahwa kitab saya ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci, ya. Karena kalau kitab suci ada ayat yang tidak asli, bisa nggak Pak disebut kitab suci Pak? Hah? Tidak bisa kan? Makanya kemana-mana buktinya sekarang saya bawa. Buktinya ya, kitab yang ada keterangan, ada ayat tidak asli, kemana-mana saya bawa. Ini juga sebenarnya buat bukti bahwa Quran itu benar. Nah, jadi buktinya ada di sini gitu. Perpustakaan. Ada yang saya bawa sebagian 2 buku, ini juga berasal dari kalangan Kristen. Ini bukti dari kebenaran Quran Ali Imran ayat ke-78. Silakan kalau mau baca. Nanti saya kasih tahu ini buku membuktikan apa. Nah, kalau yang ini yang membuktikan Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Ya, nanti ya. Sambil saya berikan pengantar dulu ya. Baik, nah setelah saya masuk atau memeluk Islam
tanggal 25 Juli 2014. Beberapa waktu kemudian saya menerjemahkan video-video debat yang ada di Inggris. Sayanya di Indonesia menerjemahkan video-video debat di Inggris dari channel SC Dakwah Nusantara, ya. Kemudian tahun 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Di yayasan tersebut saya diamanahkan menjadi ketua litbang, yang mana saya ditugaskan setiap tahun saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali. Tugas kok debat ya? Kenapa tugasnya debat? Karena Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini memang menempuh jalur perang pemikiran, ya, atau Ghawsul Fikri. Ya. Maksudnya kita membuat debat dengan mereka itu adalah apa? Supaya kita bisa membuat konten video, ya. Jadi debat di di live kan di YouTube itu. Nah, video debat live kita itu yang kita harapkan bisa menjadi konten untuk berdakwah, ya. Kalau orang Islam yang nonton, kita berharap supaya orang Islam itu iman dan akidahnya makin kuat. Tapi kalau yang belum Muslim nonton, terus mereka mikir dapat hidayah, itu bonus buat kita. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu akhirnya sudah berjalan dari tahun 2022, 23, 24, 25, kemarin saya sampai bulan Agustus nggak dapat pendeta. Terus akhirnya ada pendeta mau berdebat, ketika kita ajukan persyaratan dengan MOU, dibatalkan, mundur teratur gitu. Namanya pendeta Mel Atok dari Kupang, kalau ada yang tahu, ya. Nah, jadi tahun ini udah tinggal berapa hari, saya nggak dapat lawan debat tahun ini. Jadi saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau lagi debat sama saya, Pak. Ya, jadi kalau dibilang saya gagal sebagai ketua litbang, ya gagal karena tahun ini saya nggak debat sama pendeta. Saya nggak tahu dulu terakhir waktu saya debat sama pendeta, saya debat tanya pendeta sambil pegang ini. Ya, di sini ada keterangan ayat yang tidak asli. Jadi ketika saya tanya pendeta, saya sebutkan ayatnya. Pak, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Saya tahu pendeta itu tahu gitu, bahwa ayat itu bermasalah. Tapi cuman Bible ini yang punya catatan bahwa ayat itu tidak asli gitu, ya. Nanti siapa tahu salah satu bisa bacain. Jadi ketika saya tanya ke pendeta sambil saya pegang ini, pendeta itu bilang apa? Bukan firman Tuhan gitu, ya. Terus saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitabnya Bapak yang Bapak pegang di meja itu, kitab suci itu bukan, kalau ada ayat yang bukan firman Tuhan. Dia jujur ngaku, bukan gitu. Yang nonton tepuk tangan. Begitu dengar ada pendeta bilang kitabnya bukan kitab suci gitu kan. Berarti kalau begitu Pak, kita umat Islam yang sudah akrab dengan Quran, sudah akrab dengan hadis, kita tahu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis maudhu, berarti kitab ini termasuk golongan yang mana Pak? Mau dibilang hasan, nggak tahu siapa yang nulis, ya kan? Mau disebut yang nulis siapa, tapi ternyata itu cuma nama atribusi gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kami berharap bahwa debat kami dengan para pendeta itu bisa membawa benih-benih bahan pemikiran begitulah buat saudara-saudara kita yang masih di sana. Tapi intinya kenapa kok kita ngomonginnya agama Kristen gitu? Kok nggak ngomongin agama Hindu, nggak ngomongin agama Buddha gitu? Yang diomongin kenapa Kristen gitu? Alasannya kenapa? Karena di kitabnya orang Kristen itu memang ada perintah untuk apa? Untuk mencari jiwa, membawa orang di luar agama mereka masuk agama mereka. Memang ada perintahnya gitu, ya. Perintahnya itu bunyinya demikian. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Perintahnya itu Pak ya. Jadi ayat itu disebut sebagai amanat agung gitu Pak. Walaupun ayat itu ayat tambahan, saya bisa buktikan ya, tapi ayat itu sudah dipakai oleh gereja selama ratusan bahkan ribuan tahun untuk disebut mencari jiwa. Itu memang dasar mereka untuk mencari orang-orang supaya bisa masuk agama mereka. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Ya, bisa dengan indomisasi gitu ya. Bisa juga dengan apa? Hamilisasi. Loh, benar ada yang begitu ya. Jadi orang-orang Islam yang wanita dibuat hamil dulu baru tidak diberi pilihan. Karena ketika mereka dituntut untuk menikah, mereka tidak mau masuk Islam, mau nggak mau yang dari kalangan Islam yang masuk agama mereka. Itu saya juga sering menghadapi kasus seperti itu ya. Orang tua, anak tahu-tahu sudah hamil, pacarnya orang Kristen atau Katolik, ketika disuruh masuk Islam nggak mau, anaknya panik karena sudah hamil 6 bulan gitu misalnya. Akhirnya anak itu masuk Kristen. Ya, jadi caranya banyak sekali. Maka kami di yayasan ini yang peduli ya, yang peduli dengan dakwah yang disebut dengan ilmu kristologi. Ya, ilmu ini disebut ilmu kristologi. Ilmu kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, ya, ilmunya. Tetapi karena kita melakukan perdebatan, jadi kita juga harus tahu ilmu Islamnya, gitu kan? Nah, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk Islam itu disebut dengan ilmu Islamologi. Ya. Islamologi sendiri oleh kalangan Kristen itu dipelajari, Pak, di sekolah tinggi teologi mereka. Ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya malah dipakai untuk bagaimana memurtadkan orang Islam. Ya, sekolah tinggi teologi mereka mungkin tidak semua, tapi yang saya tahu rata-rata punya syarat kalau mahasiswanya mau lulus, mereka harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada yang minimal 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang 20 orang. Kalau bisa memurtadkan sekian orang, lulusnya dengan nilai yang bagus gitu ya, cum laude gitu mungkin. Nah, jadi ya memang kita kalau belum mengalami kejadian, mungkin kita tidak begitu peduli ya. Tapi kalau sudah ada saudara kita atau bahkan anak kita, suami atau istri kita yang murtad atau mau murtad, baru kita panik gitu nanti. Biasanya begitu ya. Saya pernah didatangi suami yang bawa istrinya yang mau murtad. Saya sering didatangi orang tua yang karena mau anaknya dapat pendidikan yang baik dari luar negeri, dikirim ke luar negeri untuk kuliah, pulang-pulang sudah murtad. Bahkan nggak usah di luar negeri, di Jakarta sekarang sudah banyak kampus-kampus yang menjadi incaran untuk kristenisasi. Itu juga udah sering, ya. Ada suami istri bawa anak kuliah di sebuah universitas ternama di Kuningan, baru orientasi sudah diajak ketemu oleh pendeta. Sampai akhirnya anak itu dikeluarin sama orang tuanya. Padahal masuknya dulu katanya minimal 100 juta itu katanya. Ya. Jadi kami memang yang di yayasan ini memang peduli dengan hal-hal seperti itu, yang mana sejalan dengan teman-teman kita yang ada di Lasnas Dewan Dakwah. Ya. Kalau kita lihat di sini IO-nya adalah Lasnas Dewan Dakwah. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir ini kita akan infokan program yang akan kita laksanakan di Morowali Utara. Ya. Nah, saya dan teman-teman di yayasan itu sekarang gara-gara video-video debat kita, sekarang hampir tiap hari Pak, saya menerima tamu dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam yang konsultasi. Ya. Kalau dari kalangan Kristen yang konsultasi, itu mereka pengen tahu kitab mereka tuh bener nggak sih gitu, dengan posisi yang ada kontradiksi, ada ayat tidak asli dan sebagainya. Bahkan mereka ada yang datang ke saya minta izin untuk
cuma untuk foto kitab-kitab yang saya punya. Ini baru sebagian kecil yang saya bawa nih. Dari ratusan, ya. Nanti mereka ada yang datang, kok boleh nggak saya foto katanya. Boleh, silakan foto. Setelah difoto, orang itu bikin apa? Karya tulis. Karya tulisnya buat apa? Buat berdebat dengan orang tuanya sendiri. Setelah 2 bulan berdebat, datang lagi ke saya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, alhamdulillah ya. Kita tidak pernah memaksa, kita hanya memberikan bukti-bukti. Buktinya ada di sini, silakan baca sendiri, silakan pikir sendiri gitu. Belum lagi nanti ada yang datang, saya bukain ini, saya suruh baca, habis baca ditutup, nangis. Loh, Mbak, kenapa nangis? Saya bilang. Nangis selama 20 menit, habis itu dia bilang, berarti selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong ya, saya bilang. Dia merasa sendiri begitu. Nah, jadi kalau bapak-bapak mau lihat di sini, mau buktikan sendiri ya, saya minta tolong ada yang bisa bantu bacain, karena tulisannya kecil mungkin yang masih muda berarti ini. Silakan. Oh, udah ada duluan. Dari sini Mas, di sini. Ini geser dikit. Saya punya wudhu lah. Ini kalau pegang atau baca kitab ini tidak perlu wudhu dan tidak perlu pakai basmalah. Ya, jadi tolong dibacain biar bapaknya tahu nih. Ini kitab apa nih Mas? Kitab suci Katolik. Katolik. Ini apa nih Mas? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi jemaat Katolik tidak bisa beli ini di toko buku, apalagi di toko roti. Yang punya ini cuman calon pastor, ya. Ini ada pengantar dan catatan lengkap tahun 2009, dipersembahkan kepada siapa nih? Umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Dicetak berapa nih? 3.000 eksemplar. Cuman 3.000 ya. Jadi ini kitab memang khusus untuk calon pastor. Di sini ada ayat, ada catatan kaki. Ini ayat, ini catatan kaki ya. Nah, satu-satunya ayat di dalam kitab mereka yang ada ajaran Trinitas, Pak. Pernah dengar Trinitas, Pak? Pernah? Bisa jelasin nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Alhamdulillah nggak bisa jelasin. Kalau bisa jelasin saya curiga Pak nanti Pak ya. Satu-satunya ayat di dalam kitab ini yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas itu cuma satu Pak. Adanya di namanya surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Ini nanti jadi bukti bahwa Quran surat Al-Baqarah 79 itu benar ya. Nah, ayatnya ini Mas, yang garis merah nih. Tolong dibaca nih yang garis merah. Nggak usah diangkat, sini aja. Oh iya. Ya. Berat ini. Berat. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya Firman. Dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya satu. Itu yang disebut dengan konsep Trinitas. Ya. Ini ada catatan kaki nih ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi, ada keterangan bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Speakernya dipakai Mas, ibu-ibu biar denger. Oh, bisa. Bagian ini kiranya aslinya satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karenanya? Bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Silakan Mas. Masya Allah. Gimana Pak? Kalau ada keterangan begini di dalam kitab yang disebut kitab suci, bisa nggak disebut kitab suci?
Berarti Quran surat Al-Baqarah 79 benar atau salah? Benar. Berarti kitab mereka sendiri pun diubah. Ya. Kemudian ini ada dua buku. Buku ini yang nulis orang Kristen, ya, bukan orang Islam nih. Di buku ini dia membuktikan bahwa penulisnya yang di dalam kitab sini sebagian ada yang disebut dengan Gospel Markus dan Gospel Yohanes, ya, dan juga ada Gospel Matius dan Gospel Lukas. Yang Gospel Markus menurut penulis ini ternyata menyadur dari tulisan novel Homer. Homer itu penulis di abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Ya. Ya, ini mic-nya kok kayaknya kurang keluar suaranya ya. Oke. Ternyata penulis kitab Markus yang ada di dalam kitab Kristen ini menyadur novelnya penulis bernama Homer. Homernya hidup abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi. Berarti kalau begitu sebagian dari ini adalah apa? Saduran novel dong berarti kalau itu. Betul nggak? Dibuktikan di sini bahwa novelnya Homer disadur oleh penulis Gospel Markus, kemudian dimasukkan ke dalam kitab suci. Ya, Markus. Kemudian yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Yang penulis Matius 90% berasal dari Markus, yang Lukas 50% berasal dari Markus. Yang Gospel Yohanes menyadur dari penulis novel namanya Euripides. Euripides hidupnya di abad ke-5 sebelum Masehi, menulis novel tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Ibu-ibu tahu Bu dewa Zeus, Bu? Ibu, ada yang tahu dewa Zeus? Nggak tahu ya? Kalau Hermes tahu Bu? Hah? Oh, kalau Hermes tahu, tas katanya. Kalau sudah ngomong Hermes, bapak-bapak harus pura-pura nggak dengar gitu Pak ya. Hermes itu anaknya dewa Zeus Bu. Ya. Di dalam mitologi Yunani, dewa Zeus punya anak namanya Hermes, namanya Helen, namanya Perseus, ada yang namanya Hercules. Pernah dengar Bu Hercules? Nah, itu adalah mitologi Yunani ya. Yang mana ada lagi nanti namanya Dionysus, ditulis ceritanya oleh penulis bernama Euripides, disadur oleh penulis kitab Gospel Yohanes. Berarti kalau gitu sebagian apa yang tertulis di sini adalah saduran daripada novel zaman dulu. Novel dari kitab suci. Gimana Pak? Kalau begitu di Quran surat Ali Imran ayat ke-78, benar apa salah? Kalau udah bukti begini. Tadi udah dibaca Ali Imran 78, sudah ya? Ini bukti berarti. Gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita yang sudah lahir di dalam keluarga Islam, kita setiap hari menjaga kalimat la ilaha illallah. Kita di dalam Quran juga sudah terbukti benar semuanya, tidak ada saduran novel gitu ya. Makanya kita harus sangat-sangat bersyukur bahwa nikmat iman Islam kita sampai sekarang kita masih bisa jaga, yang mana nikmat iman Islam itu jauh lebih berharga daripada nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat anak soleh ya. Nikmat iman Islam adalah nikmat yang tertinggi, sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya. Jadi kita harus jaga, genggam dengan erat, jangan sampai lepas. Ibu-ibu biasanya nih yang punya tanggung jawab lebih besar nih daripada bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak ini kan mencari nafkah gitu kan, tapi yang membesarkan anak-anak, mengawasi anak-anak, ibu-ibu sekarang juga harus sangat berhati-hati dengan media sosial Bu. Ya, media sosial sekarang pengaruhnya buat anak-anak kita tuh sangat besar. Saya pernah didatangi oleh seorang ustadz nih, kerjanya di pesantren, punya anak
sudah kuliah semester 1 atau semester 2 gitu, murtad gara-gara nonton TikTok. Anaknya ustadz loh ini padahal, ya. Nah, gara-gara begitu masuk ke agama mereka gara-gara TikTok, dia datang bawa ke tempat saya, ngobrol lagi, buka lagi kitab mereka, baca ulang, ajak mikir, alhamdulillah balik Islam. Alhamdulillah. Bulan Desember tahun lalu, Pak, persis tahun lalu, saya ke Bali, saya juga ke Denpasar. Saya diundang oleh suami istri yang kerjanya di perbankan, ya. Mungkin karena terlalu sibuk, gajinya besar, nggak sempat merhatikan anaknya dengan baik. Anaknya SMA, murtad masuk Katolik. Ya, ketika saya datang, saya bawa ini. Karena anak itu masuk Katolik, yang saya bawa kitab suci Katolik, gitu. Saya bukain yang tadi, saya suruh dia baca, gitu ya. Sambil ngobrol yang lain, ngasih tahu bukti-bukti yang lain. Dari ngobrolnya mulai dari jam 6 maghrib. Ketika jam 12 malam, orang sudah mulai nyalain mercon tahun baru, anak itu bersadat ulang. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi caranya akhirnya ketika kita mau membicarakan agama saudara kita yang Kristen atau Katolik, dengan kitab mereka sendiri, kita sudah bisa membuktikan sesuatu. Ya, lebih manjur malah. Sering atau banyak anak muda yang datang ke tempat saya juga, mereka datang sudah bawa pertanyaan. Ada yang bawa pertanyaan 3, ada yang bawa pertanyaan 5, ada yang bawa pertanyaan 20, sudah dicatat. Dia sudah datang ke masjid-masjid, Pak, ke masjid yang cukup besar. Dia udah datang, dia seorang Kristen atau Protestan. Dia tanyakan pertanyaan dia, dijawab oleh ustadz-ustadz di masjid itu. Terjawab semua, terjawab, tapi jawabannya diambil dari perspektifnya Islam, ya. Dia nggak puas, dia cari lagi mualaf center, dia cari lagi masjid yang lain, dia nggak puas. Alhamdulillah sampai ke tempat saya, pertanyaannya dibuka, saya jawab semua dari Bible. Pertanyaannya bukan dari Quran, ya. Semua saya jawab dari Bible, jadi jawabannya ternyata ada di dalam Bible dia sendiri. Oke, setelah terjawab semua, baru dia bertanya, kalau begitu saya harus bagaimana? Nah, kalau Mas sudah bisa buktikan bahwa di dalam kitabnya Mas ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, Mas mau pakai sebagai landasan atau pedoman hidup atau enggak? Dia bilang enggak. Kalau gitu harus pakai pedoman apa? Quran. Nah, ketika ada orang nanya begitu, baru saya perkenalkan Quran, gitu kan? Kemudian saya jelaskan, banyak ayat di dalam Quran yang sudah terbukti atau sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ya, saya tantang juga, tolong kalau kamu punya bukti bahwa ayat-ayat Quran ini dulu sebelum diturunkan sudah ada yang klaim hal-hal seperti yang saya sesuai dengan sains, saya pengen tahu siapa ilmuwannya. Dia nggak bisa buktikan, ya. Akhirnya dia mengakui bahwa Quran benar gitu. Tapi ketika saya ajak, ya sudah, kalau gitu mau masuk Islam sekarang, belum dulu kok katanya. Kenapa? Takutnya nanti kalau saya masuk Islam sekarang, terus saya punya pertanyaan lagi, nggak kejawab, nanti saya ragu-ragu lagi gitu. Saya mau belajarin dulu katanya. Belajarin apanya maksudnya? Belajarin Islamnya katanya. Supaya apa? Supaya saya tahu saya pasti masuk surga katanya. Akhirnya saya giniin, Mas kalau mau terdaftar sebagai mahasiswa sebuah universitas, Mas login dulu, daftar dulu, atau belajar di luar terus mau diakuin sama universitas itu. Belajar dulu dong. Nah itu, di Islam juga begitu. Kalau mau diakuin sebagai orang Islam, orang beriman, ya daftar dulu. Betul nggak Pak? Akhirnya dia malah ngucap sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti dulu Mas, dituntun Mas. Sampai begitu ya. Jadi kita memang jadi alhamdulillah, kalau tahu kitabnya mereka, kita tahu akidahnya mereka, kita jadi lebih paham posisi mereka. Dan kita tahu nanti ada celah apa, ada kebenaran apa, ada kebatilan apa. Ya, di sini diceritakan juga yang namanya Yesus juga lahir dari perawan suci Maria. Cuman di sini lahirnya bukan di bawah pohon korma, tapi lahirnya di mana? Hah? Kandang domba katanya.
Yang ngomong kandang domba pendetanya loh, tapi di sini tidak tertulis kandang domba loh padahal loh, ya. Nggak tertulis ada kandang dombanya. Terus di sini ceritakan juga Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kita di Quran juga sama, ada cerita begitu kan yang sama kan. Tapi kalau dengan cerita yang begini misalnya, contoh nih ya, ini saya cuma berusaha mengajak mereka berpikir. Kalau di Quran kita diceritakan Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat yang luar biasa atas izin Allah SWT ya, sampai membangkitkan orang mati. Tapi kan Nabi Isa alaihissalam di Quran memberikan pesan kepada Bani Israel untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahkan ibu-ibu kalau sholat pasti kan ingat ihdinas siratal mustaqim. Orang Kristen Bu yang mau mendekati ibu nih akan ngomong di kitab kami Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau ibu-ibu tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus, inilah jalannya kata mereka. Ya, padahal di Quran Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Bani Israel di Quran surat Maryam ayat ke-36 ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haza siratum mustaqim. Berarti kalau ibu-ibu setiap hari sholat ihdinas siratal mustaqim, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan siratal mustaqim itu adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Simpel banget sebenarnya. Asal kita tahu gitu ada ayat begitu. Tapi mereka menggunakan kitab mereka mengatakan bahwa Yesus itulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, inilah jalan. Ibu kenapa minta jalan yang lurus katanya begitu. Ya. Saya ketika berbicara tentang tokoh Yesus di dalam kitab mereka dan Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran, nanti yang saya bandingkan apa? Ajarannya. Di Quran tidak pernah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan bahwa dia datang untuk disalib. Tidak ada kan? Tapi kalau di kitab mereka, Yesus diceritakan sudah disalib, mati, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat. Terus kemudian belakangan baru orang diajarkan bahwa matinya dia itu untuk menebus dosa manusia. Jadi orang-orang Kristen tahu dalam hatinya bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kalau gitu saya tanya, kalau kamu dikasih kesempatan melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib, atau kamu nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Hah? Menyelamatkan kan? Kan mereka rata-rata bilang cinta Yesus kan? Kalau cinta Yesus pasti kan menyelamatkan supaya tidak disalib. Tapi kalau tidak disalib kan dosanya nggak jadi ditebus. Betul nggak? Jadi dilema kan? Kalau mereka jawab kalau misalnya untuk menghindari itu, mereka bilangnya apa? Ya sudah, diemin saja, lihat saja gitu, nonton saja gitu. Lah kan tega bener gitu. Kata cinta Yesus tapi ngelihat junjungannya disalib gitu. Terus belakangan saya tanya lagi, yang nyalib Yesus siapa? Mereka tahu, ada ceritanya, tentara Romawi. Disuruh siapa? Mereka tahu. Di sini diceritakan oleh Gubernur Pontius Pilatus. Gubernur Pontius Pilatus memerintahkan Yesus untuk menyalib Yesus, memerintahkan tentara Romawi untuk nyalib Yesus karena diminta siapa? Diminta oleh imam-imam Yahudi. Imam Yahudi kenapa minta Yesus supaya disalib? Karena Yesus dianggap sudah menghujat Allah gitu, tulisannya Allah ya Bu ya. Saya bacanya Allah, nggak ada tasdidnya di sini. Imam-imam Yahudi minta kepada Gubernur Pontius Pilatus supaya Yesus disalib karena Yesus dianggap menghujat Allah. Tapi imam Yahudi dapat Yesus karena diserahkan oleh muridnya Yesus. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi dibayar 30 keping perak. Tapi sebelumnya apa? Dibisiki sama iblis. Iblis membisiki Yudas untuk berkhianat gitu. Saya tanya kepada orang Kristen, kalau begitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib ini gara-gara disalib tentara Romawi, gara-gara diperintahkan Pontius Pilatus, gara-gara dituntut oleh imam Yahudi,
gara-gara diserahkan oleh Yudas Iskariot, gara-gara dibisiki sama iblis, ini 5-5-nya buat kamu berjasa apa enggak? Logis nggak pertanyaannya? Logis kan? Mereka mau bilang nggak berjasa, tapi kalau nggak ada mereka, Yesus nggak disalib. Ya kan? Kalau mau bilang berjasa, dalamnya ada iblis. Saya tanya, mau satu surga sama iblis gitu gimana? Ya rata-rata dengan diskusi ringan seperti itu, akhirnya mereka baru terbuka. Oh kalau gitu, ajaran yang mengajarkan Yesus mati untuk menebus dosa manusia itu ajaran siapa? Ternyata kalau dicari-cari tidak ada ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ada yang tahu Pak Paulus? Paulus tahu Pak? Nggak tahu ya? Bukan debt collector sebelah ya, bukan ya? Paulus itu ternyata di dalam kitabnya Kristen, itulah yang menciptakan agama Kristen. Ya, jadi yang menciptakan agama Kristen ini bukan Yesus, tapi Paulus. Paulus dan Barnabas yang tinggal di kota Antioquia, itulah yang pertama kali disebut Kristen. Ya, ini mati lagi nih. Oke, jadi Kristen itu sebenarnya tidak dibawa oleh Yesus kalau menurut cerita ayat-ayat di sini, tapi dibawa oleh Paulus. Nah, konsep keselamatannya sama atau enggak? Yesus dan Paulus. Saya ketika kedatangan tamu orang Kristen, pertama kali saya tanya, Bapak, Ibu, Adik, Om, ini merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Saya tanya dulu gitu ya. Rata-rata 99% bahkan 100% mereka akan bilang apa? Pengikut Yesus. Karena apa? Ada ayat kasihilah musuhmu. Bener nih kasihilah musuhmu. Itu ada ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri bisa. Saya bilang enggak katanya. Loh kenapa nggak bisa? Katanya pengikut Yesus. Tonjok kata gitu. Ya. Akhirnya setelah saya tunjukkan ayat-ayat di sini, konsep keselamatan yang diajarkan Yesus di sini dengan konsep keselamatan Paulus itu ternyata beda. Ternyata beda, ya. Kalau Yesus ditanya, bagaimana caranya masuk surga? Yesus bilang, kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau bertobat, masuk surga dong. Kalau yang Paulus mengajarkan bahwa kalau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Berarti ada perbedaan nih. Yesus ngajarin kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Paulus mengajarkan harus mengaku Yesus sebagai Tuhan yang sudah dibangkitkan orang mati baru selamat. Jadi kan ada bedanya. Yesus mengaku lagi di Matius 5:17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti kalau begitu menurut Yesus di dalam kitab ini, hukum Taurat itu hilang hanya kalau kiamat, betul nggak Pak? Karena selama langit dan bumi belum lenyap, hukum Taurat tidak lenyap. Kalau yang Paulus mengajarkan, Yesus yang sudah mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sama nggak Pak? Beda gitu ya. Yesus bilang tidak membatalkan Taurat, Paulus bilang Yesus yang mati membatalkan Taurat. Kita lihat lagi ke Perjanjian Lama misalnya. Di Perjanjian Lama diceritakan Taurat itu diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhannya Nabi Musa. Tidak pernah ada cerita siapapun yang bisa membatalkan hukum Taurat ini. Ya, Yesus pun bilang tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi lenyap. Tiba-tiba ada seseorang yang bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Atas wewenang siapa gitu nih orang berani ngomong Yesus membatalkan Taurat gitu. Ya, ini berarti ajarannya berbeda dengan Yesus. Kalau orang Kristen ngaku pengikut Yesus, sedangkan Yesus hidup di bawah hukum Taurat,
berarti orang Kristen harus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Gitu. Sedangkan Yesus di sini mengatakan di Matius 15:4, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel atau bangsa Israel. Nah kalau orang Kristen saya tanya, kamu bangsa Israel bukan? Bukan. Lah bagaimana kamu bisa mengaku pengikut Yesus? Gitu saya bilang. Ya, itu simple sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka terbungkus oleh doktrin sehingga mereka merasanya mereka adalah pengikut Yesus. Padahal aslinya mereka pengikut Paulus, gitu ya. Kira-kira gitu. Ini mungkin masih ada waktu, kita bisa tanya jawab nih. Ya, panitia ini yang nanya dapat hadiah nggak nih? Enggak ya? Oh, kalau nggak dapat hadiah biasanya yang nanya sedikit katanya. Baik, silakan kalau begitu. Ada yang tanya jawab? Ya. Pengalaman kita sebagai pengurus masjid, kita seringkali diminta untuk acara mempermudah seseorang untuk dimualafkan. Tapi asbabnya rata-rata akan menikah. Yeah. Nah, ini yang jadi. Padahal secara Al-Quran supaya kita menikah wanita yang beriman dengan laki-laki yang beriman, bukan orang yang berislam dengan orang wanita laki-laki Islam, tapi orang yang beriman dengan orang. Nah, kita sebagai pengurus masjid, bagaimana kita harus bersikap kalau dikasih pandangan, apakah kita harus beri pembinaan yang cukup? Nah, itu yang kadang-kadang. Baik. Baik. Saya juga sering Pak mendapat tamu yang datang mau masuk Islam. Saya tanya alasannya apa? Karena mau menikah. Saya bilang sama mereka bahwa masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah. Ya. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Ya. Oh iya. Tetapi yang kita harapkan ketika orang sudah masuk Islam walaupun dengan cara menikah, setelah masuk Islam dia menjalankan Islamnya dengan baik atau secara kafah gitu. Ya. Makanya kalau di yayasan kami ketika ada orang masuk Islam, yang laki-laki saya tanya dulu, sudah sunat belum? Belum. Kalau belum, saya langsung minta jadwal, tanggal berapa, di mana, jam berapa, tentuin jadwal sunat. Mau umur berapapun nggak peduli. Kalau udah umur 67 juga kalau perlu pakai kampak gitu. Ya, pokoknya sunat gitu. Kita kerjasama dengan klinik yang mana dimanapun mualaf kita, mereka bisa datang sunat di tempat, langsung dikasih obat gitu ya. Kemudian kita juga membuat program mengirim guru privat ke masing-masing mualaf. Apapun alasannya dia masuk Islam, saya minta mereka menyediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Ya, tentukan tempatnya, tentukan jamnya. Nanti guru privat kita yang menghubungi mereka, mendatangi rumah mereka, mengajarkan Islam dari mulai A sampai Z. Dari mulai berniat, berwudu, bersolat, sampai bisa baca Quran. Minimal kita kirim 32 kali kunjungan gitu. Ya, dengan 32 kali kunjungan, dengan metode Iqra, insya Allah pada akhir sesi mualaf sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Itu program kita Pak. Jadi Bapak tidak boleh menolak orang yang mau masuk Islam karena menikah. Sahabat Nabi juga banyak yang masuk Islam karena menikah Pak. Ya. Yang penting setelah masuk Islamnya, kita yang bertanggung jawab untuk membina mereka supaya mereka menjalankan Islam secara kafah. Begitu ya Pak ya? Silakan yang lain. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini kajiannya kebetulan tentang masuk Islam Pak Ustaz ya. Jadi dan kebetulan tadi di sini juga masalah sunat Pak Ustaz ya. Nah, ada seseorang yang masuk Islam tapi dia tidak sunat. Nah, dia tempat bersahadat tidak sunat karena usia. Dan pada saat itu yang memasukkan Islam mengizinkan katanya nggak apa-apa Bu, akhirnya masuk Islam. Dan berjalannya waktu sampai 13 tahun dia memeluk agama Islam walaupun tidak sholat, tapi tetap tidak sholat atau tidak sunat? Memang tidak sunat. Iya, karena tapi sholat. Kebetulan boleh Pak Ustaz ya. Iya, tapi sholat nggak? Jarang. Oh. Ya karena saya
karena dibimbingkan ya, dibimbing dari awal dan sempat juga menjadi imam walaupun memakai papan tulis tetap sholat, tapi dengan berjalannya waktu saya sempat bertanya kenapa nggak sholat, kata dia I love Catholic. Waduh. Oke. Ya, I love Catholic. Jadi saya bilang loh, kamu ini sudah masuk Islam. Ya, saya masuk Islam karena saya menikah, but in my heart is a Catholic. Karena saya dari bayi sampai besar saya dibesarkan secara Katolik. Ya. Nah, pertanyaan saya itu Pak Ustaz, satu, bagaimana dengan hukum Islamnya, masuk Islam tapi tidak disunat, apakah itu sah? Kedua, terus bagaimana hukum pernikahannya Pak Ustaz? Karena jadi istrinya kan bingung ini Pak Ustaz ya, karena dia sudah masuk Oh, bukan ibu istrinya, bukan? Karena sudah memasukkan Islam, pertanggungjawabannya sama Allah, ya kan? Ya. Tapi dia bilang dia love Katolik, jadi si istri mengambil keputusan untuk meninggalkan. Oke, baik. Meninggalkan, tapi si laki-laki tidak mau meninggalkan Pak Ustaz. Baik, saya udah berapa kali menghadapi kasus seperti itu. Oke, yang pertama, bersahadat masuk Islam belum sunat itu sah-sah saja Bu, ya. Bahkan ketika dia sudah belajar sholat, dia sholat dalam keadaan belum sunat pun itu sholatnya juga sah. Tapi syaratnya dia harus benar-benar bisa menjaga kebersihan, ya. Kemudian masalah hukum pernikahannya, kalau dia masuk Islam dengan cara menikah, tetapi dia sebenarnya tidak menjalankan Islamnya dengan baik, bahkan dia bilang dia cinta dengan Katolik, sebenarnya pernikahannya itu sudah tidak sah secara Islam. Secara Islam itu tidak sah Bu, karena dia tidak masuk Islam dengan hati dia gitu. Dia hanya pura-pura masuk Islam. Iya, dia berarti dia masuk Islam hanya gara untuk supaya bisa memiliki wanita itu, gitu kan? Secara agama pernikahannya tidak sah. Itu bisa dikatakan selama pernikahannya mereka sudah berzina. Itu ya, saya ngomong terus terang aja nih, to the point aja. Jadi itu sering terjadi begitu Bu, ya. Kalau istrinya meninggalkan, terus suaminya tidak mau ditinggalkan, ya bagaimana ya? Istrinya harus tegas gitu. Kalau perlu kalau pernikahannya tercatat di KUA, ya ajukan talak. Itu istrinya mengajukan menggugat cerai. Tapi kalau pernikahannya tidak tercatat di kantor urusan agama atau dia menikah siri, ya sudah istrinya saja yang meninggalkan. Iya. Iya, tapi dihitung berapa bulan semenjak dia meninggalkan. Dan ada pemberitahuan resmi kepada suaminya. Jangan main tinggalin aja terus dia nikah dengan orang itu, nanti bisa dianggap berzina gitu. Tapi dia statusnya dengan suaminya diperjelas dan suaminya tahu dan suaminya sadar, dihitung dari tanggal itu baru setelah 4 bulan dia bisa menikah lagi. Nah, pertanyaannya kalau begitu menikahnya di KUA nggak? Waktu itu menikahnya siri. Nah kalau siri ya berarti tinggal dibuatkan surat pernyataan bersama bahwa mereka sudah bercerai. Kalaupun suaminya tidak mau, ya istrinya saja yang tanda tangan bahwa istrinya sudah menganggap udah bukan suaminya lagi, gitu aja. Tapi bagaimana dengan nafkah ya Pak Ustaz ya? Karena si istrinya ini masih mendapatkan suntikan dana sebagai nafkah. Istrinya masih mau menuntut nafkah dari suaminya. Tidak menuntut, masih sering dapat. Oh. Dan si laki-laki, si bule ini tetap bilang, you are my wife gitu loh. Oh my God. Oh my God. Jadi sudah pergi bertahun-tahun, dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 tahun berpisah. Sudah istrinya sudah meninggalkan dia 7 tahun, tapi dia kadang masih dikasih uang. Masih dikasih uang, jadi itu masih istrinya. Ya bilang aja bukan gitu. Tapi secara hukum maksudnya secara hukum
Secara hukum pernikahannya batal sudah, nggak sah. Iya, tidak sah. Kalau istrinya menikah lagi ya. Iya, iya, itu aja. Ya Bu ya. Baik. Ada lagi Pak, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya disclaimer ya, bukan termasuk gibah ya. Jadi bagaimana pendapat antum terkait ada Armando? Begitu. Terus kalau memang seandainya Pak Ustadz sudah tidak ada jam untuk berdebat dengan apa istilahnya Katolik, tolong berdebat dengan orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah seperti itu di kalangan umat Islam yang mengaku Islam sendiri. Karena saya subscribernya Kodok ini kayaknya seru itu. Ya. Terima kasih. Baik. Sekarang kalau kita tonton, kita perhatikan sikap dia, kelihatan nggak dia beriman pada Quran? Kalau dikatakan beriman kan banyak yang beriman kepada Allah. Iya, yang saya tanya beriman pada Quran nggak dia? Betul. Kelihatannya gitu. Kelihatannya karena sekilas kalau saya dengarkan ya, dulu saya dengarkan, kalau sekarang enggak. Enggak, makanya saya tanya, menurut situ, Ade Armando itu kelihatannya beriman kepada Quran atau enggak? Kalau kelihatannya ya secara Masih? Iya. Masih? Masih kelihatan. Cuma di ujung-ujungnya kayak menyesatkan gitu. Nah iya, berarti kan ada kesan atau terlihat sikap bahwa dia sebenarnya tidak beriman lagi pada Quran. Betul nggak? Ketika dia ngobrol sama Kumaila, katanya apa? Dongeng. Betul kan? Katanya apa? Agama kekerasan, mengajarkan perang dan sebagainya. Betul kan? Kalau begitu, kalau dia sudah kelihatan tidak beriman kepada Quran, berarti dia masih muslim atau bukan, gitu aja. Nah, bisa nggak disebut sebagai dia kafir? Ya bisa, karena dia nggak beriman pada Qurannya. Salah satu rukun iman dia ingkari, sudah tergolong kafir. Gitu. Seperti tadi yang diceritakan oleh Kodandi, ada yang buka TikTok aja kan berapa langsung murtad. Jangan-jangan ya dia membuka konten itu karena dia gencar juga sama kayak Kodandi untuk mengajarkan hal seperti itu. Jadi membuat ragu kepada agama sendiri. Bahkan itu yang lebih berbahaya sebetulnya. Kalau Kodandi kan udah clear, Kodandi itu lawannya udah jelas. Saudara-saudara kita yang muslim. Kalau ini satu muslim ingin ngomong muslim sendiri, itu lebih bahaya menurut saya. Ya, ya yang jelas kan kalau nggak salah dia sudah tidak diakui sebagai orang Padang ya. Ya sudah, itu udah jelas sebenarnya. Dengan jalan seperti itu aja harusnya orang Islam sudah sadar gitu. Artinya buat orang Islam mungkin yang beresiko tuh untuk anak mudanya, ya yang mungkin masih kosong atau bagaimana. Tapi kalau buat kita ngelihat seorang sosok seperti itu udah nggak perlu banyak ngomong sebenarnya, ya. Yang perlu kita kaji, yang perlu kita ajak debat itu justru mereka-mereka yang mendekati orang-orang Islam yang awam atau di daerah-daerah, ya, dengan program-program yang bisa dikatakan membawa sembako dan sebagainya, gitulah. Tapi satu lagi, selain daripada program kristenisasi yang dengan sembako, ada juga resiko orang Islam, ya, ada yang murtad gara-gara dibacain dan ditafsirkan ayat Quran. Kok bisa? Kok bisa? Mau coba nggak Pak? Ya, ayat Quran itu juga banyak yang dipelintir tafsirannya. Kemudian ditanyakan kepada orang Islam yang awam gitu. Ada orang Islam yang murtad gara-gara dibacain ayat Quran. Ya, itu cara mereka, salah satu cara mereka. Makanya tadi saya bilang di awal, kita orang Islam juga harus memahami seluk-beluk Islam supaya kita selain daripada bisa mengetahui iman dan akidah mereka, kita juga bisa membentengi iman dan akidah kita, ya, dengan Islamologinya. Kalau mengenai yang ayat-ayat Quran yang dipelintir dan segala macam itu banyak. Contoh misalnya Quran surat Ali Imran misalnya ayat yang ke-45 disebutkan bahwa Nabi Isa itu
disebut apa? Terkemuka di dunia dan akhirat. Juga disebut apa? Kalimatullah. Gitu. Mereka akan bilang, tuh lihat di Quran, Nabi Isa disebut kalimatullah. Dan dia disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Coba sebutkan Nabi mana di Quran yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Pernah dengar Pak? Begitu? Itu sering banget dipakai ya untuk melemahkan iman orang Islam. Dan mereka sering mencatut Nabi Isa di dalam Quran. Karena apa? Karena mereka sudah terbukti Yesus nggak pernah ngaku Tuhan di dalam Bible mereka. Jadi mereka cari remis dengan cari-cari ayat di Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan gitu. Salah satunya dengan Quran surat Al Imran ayat 45 itu. Tuh lihat, Nabi Isa kalimatullah katanya. Kalimatullah itu apa? Firman Allah. Di kitab ini Yesus juga disebut firman yang menjadi manusia gitu. Tuh sama katanya. Ntar dulu gitu, ya. Maksudnya kalimatullah itu apa? Maksudnya kalimatullah berdasarkan ulama-ulama kita, artinya Allah SWT menciptakan Nabi Isa AS dengan kalimatnya. Kalimatnya apa? Kun. Cuman kun. Kun fayakun. Ya kan? Nanti ada lagi ayat di dalam Quran yang menceritakan bahwa semisal penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat dan juga dengan kun, maka fayakun gitu. Itu yang kalimatullah. Nanti kalau yang terkemuka gimana? Ada yang pernah baca di Quran Nabi yang terkemuka di dunia dan akhirat selain Nabi Isa? Ada? Belum pernah. Berarti kalau gitu Nabi Isa di Quran Tuhan dong karena terkemuka di dunia dan akhirat. Enak aja, ntar dulu gitu. Caranya gimana? Mereka itu karena mereka umat terjemahan, paham ya maksudnya umat terjemahan ya, punya kitab ada teks aslinya tapi nggak paham teks aslinya, yang mereka pakai hanya yang terjemahan. Ketika mereka mencoba menyerang Quran, mereka juga menyerangnya juga dari sisi terjemahan. Jadi ketika ada terjemahan Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat, mereka pakai itu untuk menyerang iman orang Islam. Kita yang sudah terbiasa baca Quran, baca bahasa Arab dan terjemahannya, kita harusnya tahu kata terkemuka itu bahasa Arabnya apa. Kalau dicek coba apa? Wajihan. Ya, wajihan. Tinggal kita cari ada nggak nabi lain yang disebut dengan wajihan. Ternyata ada di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-69. Quran surat ke-33 ayat 69, Nabi Musa alaihissalam juga disebut sebagai wajihan. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata apa? Terhormat. Tapi kan bahasa Arabnya sama-sama wajihan gitu maksud saya. Orang harus berpatokannya kepada bahasa aslinya kan, teks aslinya gitu. Itu caranya kita menjawab gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Baik, jadi itu yang bisa saya dan teman-teman Lasnas Dewan Dakwah sampaikan ya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan insya Allah kita semuanya dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan terakhir, insya Allah kita juga dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya hanya dari Allah SWT. Saya serahkan pada DKM Masjid. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.